Jika kita punya bisnis, pasti kita menginginkan bisnis tersebut menghasilkan keuntungan dan terus berkembang. Namun untuk dapat menghasilkan keuntungan, kita harus bisa memasang target berapa banyak barang yang harus kita jual. Misalnya kita punya bisnis penjualan es krim, kita harus tahu berapa banyak es krim yang harus terjual agar kita untung sesuai dengan target yang telah kita tetapkan. Atau kalau kita punya bisnis kopi dan ingin mendapatkan keuntungan bersih 10 juta per bulannya, kita harus tahu berapa banyak kopi yang harus kita jual untuk mendapatkan 10 juta tersebut. Di video kali ini, kita akan membahas bisnis. Kita akan membahas bagaimana cara menghitung jumlah barang minimum yang harus kita jual agar kita mendapatkan keuntungan sesuai dengan target kita. Simak terus videonya ya. Jangan lupa subscribe dulu ya, dan tulis di kolom komentar segala pertanyaan dan materi yang kalian ingin tahu terkait bisnis dan investasi. Sudah, mari kita lanjutkan. Kita akan langsung masuk ke contoh. Wanda memiliki bisnis penjualan es krim bernama Mix. Wanda menjual es krim dengan harga 7.000 untuk setiap es krimnya, sedangkan biaya produksi untuk per es krim adalah 5.000. Pada bulan Januari, Wanda berhasil menjual 2.000 es krim. Sehingga pendapatan dia adalah 7.000 dikali 2.000 es krim, yaitu 14 juta. Sedangkan biaya produksinya adalah Rp5.000 dikali 2.000 es krim, menjadi 10 juta. Oleh karena itu, laba kotor bisnis Mix ini adalah pendapatannya 14 juta dikurang biaya produksinya 10 juta, menjadi 4 juta. Namun selain biaya produksi es krim, Wanda juga memiliki biaya operasional yang lain. Wanda harus membayar gaji pegawai sebesar 6 juta, sewa tempat sebesar 1 juta, marketing sebesar 1 juta, dan operasional toko sebesar 1 juta juga. Sehingga total biaya atau pengeluaran operasionalnya adalah 9 juta. Dengan biaya operasional tersebut, keuntungan bersih yang didapat oleh Wanda adalah pendapatannya 14 juta dikurangi biaya produksinya 10 juta dan dikurangi dengan biaya operasionalnya 9 juta, menjadi minus 5 juta. Atau sebenarnya berarti Wanda tidak menghasilkan laba atau keuntungan, malah kerugian pada bulan Januari. Biaya operasional kita sebut juga dengan fixed cost. Kenapa fixed cost? Karena mau berapapun jumlah es krim yang dijual oleh Wanda, ia akan tetap mengeluarkan biaya operasional sebesar 9 juta. Jadi nilainya fix, tidak tergantung pada jumlah es krim yang dia jual. Berbeda dengan biaya operasional, biaya produksi nilainya akan bertambah seiring dengan bertambahnya es krim yang dijual. Misalnya pada bulan Februari, Wanda berhasil menjual 2.500 es krim, dari sebelumnya hanya 2.000 es krim. Dapat kita lihat biaya produksinya bertambah dari sebelumnya 10 juta menjadi 12,5 juta, sedangkan biaya operasionalnya tetaplah saja 9 juta. Karena nilainya yang berubah sesuai jumlah es krim yang terjual, maka biaya produksi kita sebut juga dengan variable cost. Melihat kondisi bisnisnya yang masih merugi pada bulan Januari dan Februari, Wanda pun ingin membuat strategi agar tidak rugi lagi pada bulan Maret. Sebagai seorang pembisnis, pertanyaan yang muncul di benak Wanda adalah, berapa minimal es krim yang harus aku jual agar paling tidak aku tidak rugi atau bisa break even? Break even adalah kondisi kita nggak rugi, namun kita juga nggak untung, atau laba bersih kita sama dengan nol. Nah, inilah yang harus kita ketahui sebagai pembisnis. Berapa minimal barang yang harus kita jual agar kita tidak rugi. Untuk mengetahui berapa banyak minimal es krim yang harus Wanda jual, kita bisa menghitungnya dengan cara membagi fixed cost dengan keuntungan per satu produk atau per satu es krim. Kita tahu fixed cost dari usaha Wanda adalah 9 juta, yaitu biaya operasionalnya. Sedangkan untuk mengetahui keuntungan per produk atau per es krim, kita tinggal mengurangi harga jual es krim yaitu 7.000 dengan harga biaya produksinya yaitu 5.000 menjadi 2.000 per es krim. Oleh karena itu, break even point atau jumlah minimal es krim yang harus dijual adalah 9 juta dibagi 2.000 yaitu 4.500 es krim. Jadi jumlah minimal es krim yang harus dijual adalah 4.500 agar Wanda tidak mengalami kerugian. Oke, sekarang ini Wanda sudah tahu kalau mau nggak rugi, ia harus menjual paling tidak 4.500 es krim setiap bulannya. Namun tentu saja sebagai pembisnis, Wanda juga ingin menargetkan adanya laba bersih.
Misalnya Wanda sekarang ini ingin menargetkan laba bersih sebesar 10 juta per bulannya. Pertanyaannya, untuk mendapatkan 10 juta laba bersih ini, berapa es krim yang harus Wanda jual? Hal ini bisa kita ketahui dengan cara menambahkan fixed cost dengan target laba yang kita inginkan, lalu membaginya dengan keuntungan per satu produk. Fixed cost bisnis Wanda adalah 9 juta, dan target labanya adalah 10 juta. Fixed cost dan target laba ini kita tambahkan, lalu kita bagi dengan keuntungan per satu produknya, yaitu 2.000. Sehingga didapatkan jumlah es krim yang harus dijual adalah 9.500. Jadi untuk mendapatkan target keuntungan atau laba bersih sebesar 10 juta, paling tidak Wanda harus menjual 9.500 es krim. Dengan menghitung ini, Wanda sekarang sudah memiliki jumlah es krim acuan di benaknya. Agar aku tidak rugi, aku harus minimal menjual 4.500 es krim. Dan untuk mencapai target labaku, yaitu 10 juta, aku harus menjual 9.500 es krim. Kira-kira begitulah isi pikiran Wanda sekarang ini. Dengan mengetahui angka ini, Wanda juga bisa melakukan kontrol lebih ketat terhadap operasionalnya. Misalnya pada minggu kedua, Wanda baru menjual 3.000 es krim. Tinggal tersisa 2 minggu lagi, namun dia baru menjual 3.000 es krim dari targetnya 9.500, atau yang tercapai masih 30% dari target. Karena tahu baru hanya tercapai 30%, maka Wanda bisa melakukan strategi marketing yang lebih baik ataupun mendorong pegawainya untuk menjual lebih banyak di sisa 2 minggu terakhir ini. Nah, sama halnya dengan kita, ketika kita memiliki bisnis ataupun memiliki franchise, kita pun harus tahu berapa minimum produk yang harus kita jual untuk mencapai target laba kita. Dengan tahu target minimum produk yang harus kita jual, kita akan lebih baik dalam membuat strategi dan mengontrol operasional kita. Sekian video kita kali ini, gimana menurut kalian? Apakah video ini nantinya akan berguna untuk bisnis kalian? Cantumkan di kolom komentar ya, dan tulis segala pertanyaan kalian di kolom komentar. Pada video selanjutnya, kita akan coba mensimulasikan target penjualan produk dari franchise asli. Dan kalian jangan juga lupa ya untuk subscribe dan on-kan notifikasi kalian untuk tidak ketinggalan video kita terkait bisnis, investasi, dan finansial.